ini saudara siaram habis. Ada momen kita kelam ni wan acara kebernigayu. Kelam ni studio ni kita coba cerita-cerita tentang hana menjadi permasalahan umum aku berbewente baik generasi muda ataupun jemaah tua Iwan masa seni. Kenapa judulnya kita buat kelam ni tentang mencari peluang kerja. Ini tentu hal-hal si kita bicarakan berbicara tentang peluang kerja. Boleh jadi kita ngon ari dele ni lapangan kerja si isi pun baik pemerintah ataupun isi himpe kemudian juga guna kita mempersiapkan diri atau generasi inte untuk mendapatkan atau menemukan peluang kerja si memang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan iwani murid te. Narasumber tu si ngegeh kustodian ini Pak Mahdi Bahtera. Assalamualaikum Pak Mahdi. Pak Mahdi ini ngegati ke narasumber tu i Aceh TV nguprin hana narasumber langganan dia. Insyaallah. Mudah-mudahan sana si saham Pak Mahdi ini kendati pun kita ngegati cerita-cerita karena sebenarnya si turah kita ceritain apalagi si berhubungan urum diri ente dan berhubungan urum masa depan tu secara individual ataupun secara sosial. Kenapa kita buat judul si cerakan sini adalah tentang mencari peluang kerja. Bumi Pak Mahdi ini ke arti memang dunia ini ke hana semakin mokot, semakin maju, semakin berkembang. Mungkin dari sisi lain tentu saja lapangan kerja semakin banyak, tetapi di kalangan jemaah menganggap semakin berkembang nih semakin sempitnya lapangan kerja. Mungkin ini perlu pemahaman atau penjelasan dari Pak Mahdi. Guna sebenarnya antara kaitan perkembangan zaman ini atau kemajuan ini ke dalam kaitan dengan lapangan kerja juga Pak Mahdi. Berizin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamuri dan para pemirsa Aceh TV dan pelanggan, mudah-mudahan orang Tegayu insyaallah berkembang masyarakat cinta kebernigayu kira-kira. Kelam ini tepat kita bicarakan tentang memang peluang kerja. Ada hal dalam ekonomi ini, sosial dan budaya, menjadi dilema persoalan saya ini adalah krisis, bahasa krisis nih kira-kira. Ya. Untuk diketahui kita bersama-sama sebenarnya sudah menjadi salah acuan atau penengunan bahwa saat ini sudah memasuki surplus demokrasi istilahnya kira-kira. Surplus demokrasi ini adalah arti tenaga produktif mungkin akan lebih banyak dibandingkan dengan tenaga yang tidak lagi produktif. Artinya kira jemaah muda, angkatan kerja akan lebih banyak. Ya surplus demokrasi ini kira ada hal yang memang perlu kita siapkan dalam proses surplus demokrasi ini. Ya pertama sebenarnya apabila perekonomian Indonesia, Aceh dan dunia ini memang meninggi, pertumbuhannya jero, kemudian pertumbuhan daripada dunia industri dan lapangan kerja meningkat tajam, mungkin tidak masalah. Karena memang pada saat oya apabila dibutuhkan tenaga kerja, apa perlu tenaga kerja ini butuhna, kita perlu tenaga kerja dari deret karena memang kita sudah siap. Tetapi apabila ini tidak kita maknai sebagai suatu hal yang harus dipersiapkan, ini akan bahaya. Karena bahayai dengan surplus demokrasi ini atau demografi ini atau surplus daripada tenaga kerja ini, otomatis apabila lapangan pekerjaan sama seperti sebelumnya, ini akan meningkatkan pengangguran. Nah, ketika meningkatkan pengangguran ini, otomatis angka kemiskinan akan melaju lebih tinggi lagi. Karena dampak daripada pengangguran pasti akan menjadi miskin. Nah, miskin ini masalah ini persoalan yang belum tuntas. Negara Amerika dan seterusnya juga miskin ternyata. Walaupun sepertinya pertumbuhannya memang sudah mapan, istilah Pak ini kira-kira. Tetapi memang angka-angka yang menunjukkan angka yang sangat-sangat berbahaya. Nah, Indonesia, Aceh dan Gayo ini adalah masalah besar. Masalah besar adalah yang kita harapkan nanti pada penganggur nih dari kalangan memang kalangan menengah tetapi memang kita berharap tetapi akan menjadi pengangguran yang berkualitas. Pengangguran yang berkualitas ini artinya tenaga pendidik atau pendidikan atau orang-orang yang menganggur ini adalah jemaah-jemaah sehingga tamat sekolah nih.
Jema-jema pani. Nah, jema-jema pani. Nah, ini berbahaya karena jika selama ini pengangguran mungkin karena memang ada faktor memang pendidikannya rendah. Nah ini pada saat surplus demografi ini karena memang ada kemauan untuk belajar tinggi, masalah yang kedua adalah dia menunggu kerjaan di TK SMP SMA mungkin, maka sekolahi lebih tinggi. Nah, sementara prioritas dari pembangunan ini adalah pendidikan Seni. Nah, prioritas pendidikan termasuk Aceh dan Lone, termasuk kita lihat dengan penganggaran 20% daripada APBN atau APBA itu memang plot untuk pendidikan. Ini menunjukkan bahwa prioritas daripada pemerintah adalah pendidikan SDM, mempersiapkan SDM ini untuk berkualitas sehingga terjangkau sekolah murah dengan ada pendidikan tinggi ini, karena ada biaya tinggi ini. Nah, pada saat tentu mudah untuk mendapatkan pendidikan, perguruan tinggi muncul di mana-mana. Kabupaten kota sini kita ingon hampir rata-rata punya perguruan tinggi. Jemaah sekolah gerpayane kemungkinan akan bersaing secara baik. Swasta juga tidak berani lagi memunculkan angka-angka yang fluktuasi karena ikemal itu gerepilih jemaah karena bertebar nih perguruan tinggi ini. Saya ini kita rasakan ya. Ketenghara perguruan tinggi menopit tinggi sekali nilainya. Saya ini bertebaran misalnya Fakultas Kedokteran deh saya ini kan akibat gerara anak Sararwailan memang angka 200 juta tapi kemuncul satu saat Fakultas Kedokteran akan murah. Nah bahayanya adalah ketika mereka itu tidak mendapatkan kesempatan bekerja. Nah, kesempatan bekerja ini karena hana lapangan pekerja itu lebih rendah daripada angkatan kerja. Nah, dalam prediksi bahwa tahun 2020 bahwa terjadi 50-50 paling minimal antara yang produktif dengan tidak. Nah, arti apabila ini terjadi, maka dengan mudah dengan mudah jemaah-jemaah miskin ini adalah di kalangan pengangguran yang bersekolah. Nah ini bahaya biasa tadi jemaah pendidikan jero bersekolah kah mungkin kriminalitasnya semakin meninggi dengan penggunaan IT saya kira kah. Nah kita ingin persoalan ini. Nah sana sih harus kita persiapkan untuk menyambut proses ini. Negara yang mungkin surplus demokrasi termasuk Indonesia, Cina, kita ingin Korea, India, sidili penduduki. Dan memang itu kita lihat prosesnya terjadi demikian. Nah, seperti India, seperti Cina, ini yang luar biasa karena tumbuh industri dengan pesat, wirausaha mereka akan berkembang dengan baik sehingga tidak sulit. Mereka akan menjadi negara-negara adik kuasa setelah Amerika Serikat satu saat jatuh karena mereka akan menguasai perdagangan internasional. Kita tengok Cina saya ini kan, Korea, kemudian saya ini India juga sudah. Nah Indonesia, Aceh, Gayo dan benar-benar dasarnya apabila siap kita mendata ini akan terjadi sesuatu. Nah mungkin kita sebagai orang tua pertama, hana yang harus kita persiapkan untuk bekal anak ini karena memang kekanak nih kalau kita biarkan untuk memilih sendiri bersekolah, memilih sendiri dia untuk memilih jurusannya, tanpa ada istilahnya bimbingan dari kita Singgara ini juga sulit. Nah, untuk orang tua tentu nih kita harus persiapkan anak didik ini memang ke sekolah-sekolah yang berhubungan dengan singuk punya skill. Nah, harus sekolah memang punya skill Pak, tapi hampir rata-rata perguruan tinggi tidak bertanggung jawab setelah lulusan biarkan saja, lepaskan saja mereka untuk sendiri. Nah, jarang sekali untuk mereka terlibat bagaimana untuk menempatkan tenaga kerja juga punya hubungan link dengan industri dan lain. Dia melepaskan sendiri bekerja lah atau berusaha lah ngelepas dari perguruan hampir rata-rata termasuk perguruan tinggi tempat terseni gerga. Nah, termasuk Pak Jamuri juga gue yang kemarin tamat jemaah berikuti gerga. Nah inilah harus kita waspadai. Nah sebagai orang tua anak yang persiapan. Nah makanya saya ini lebih Jokowi lebih dominasi untuk meningkatkan produktivitas daripada sekolah vokasi. Ya, sekolah vokasi ya sematanya saya ini kita beri sekolah kejuruan. Artinya kue tamat punya skill dan keahlian, Nah, tamat sekolah menengah ini sudah punya keahlian, Nah, jadi apabila satu saat terkendala orang tua tidak bisa melanjutkan, dia sudah punya keterampilan paling tidak keterampilan untuk home industri dan lain-lain. Nah, memilih SMA jalur dan lain juga tidak salah, tetapi memang harus setelah itu kemana? Nah kita memilih jurusan-jurusan yang memang kita pilih langka geraran jurusan langka sini.
hampir semua jurusan sudah tidak langka lagi. Di ketengah mungkin berbicara jema lagu dokter, ini karena Langka lah langka itu. betul. Saya ini apa ngebeliak-liak gitu. Nah masalahnya saya ini tidak ada lagi yang langka jurusan. Iya. Hanya mungkin ada jurusan-jurusan baru yang mungkin kadang juga belum tentu jurusan baru itu juga bisa menempatkan dia setelah tamat bekerja. Karena kadang-kadang saya ini kegeraran link in med istilahnya hubungan antara dunia kerja, orang perguruan tinggi atau sekolah nih. Jadi kebutuhan daripada dunia industri tidak disikapi oleh sebuah perguruan tinggi. Nah anak itu sekolah, nah, juga mungkin persoalannya hanya pikir karena ya tengah berkualitas sekolah-sekolah ini masuk juga kon, tetapi setelah gerbeti karena persaingan semakin tinggi. Ketengahan murah beda lagu kita kenal buat gitu kan. Artinya murah. Ya. Kenapa? Persaingan tidak terlalu tinggi, lapangan kerja lebih banyak daripada angkatan kerja. Di tahun kita ini agak mungkin bersaing antara angkatan kerja dan lapangan kerja lebih tinggi. Ya. Tapi setelahnya berubah angkatan kerja justru presentasi antara 80 sampai 20%. Jadi kusi puluh ini kita tengok saya ini penerimaan tenaga kerja dan lain-lain terima secara kantor 10, lamar sampai 1000-an. Jadi perbandingannya sangat tinggi sehingga persaingan kena. Untuk itulah, nah generasi muda kekanak nih gitu ke anak-anak tadi, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut ini? Kita kalau juga tidak harus ketakutan dengan proses bahwa surplus demokrasi ini, kemudian lapangan kerja semakin tertutup, tidak takut dalam keadaan itu. Ketakutan kita ini harus kita mulai dari anak. Pertama, orang tua harus anjurkan anaknya kepada pemilihan jurusan yang tepat. Yang kedua, si generasi muda ini harus punya kemampuan lebih. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan putra-putri dari Gayo Aceh Tengah, karena kita juga orang merantau di sini atau misalnya suka juga dalam proses-proses mau pembelajaran, punya kelebihan. Istilahnya sesuatu yang lebih unggul dari orang lain. Bami mama ini si Arai mah ini porami kita lanjut mencari tentu. Ini cukup menarik sana sih kita kaji kelam ni. Kenapa kita sama kesempatan keberita komersial si melalui ini.